Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anira Mutia Kamil, kelas MJ105, Program Studi Manajemen PJJ S1. Melalui video ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban daripada UAS mata kuliah Ekonomi Mikro tentang produk jasa desain grafis. Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contoh penerapan desain grafis selain pada kemasan produk, diantaranya poster, papan iklan, brosur, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah ketika saya akan membuat sebuah produk jasa desain grafis. Yang pertama, penelitian pasar. Identifikasi target pasar. Apakah ingin fokus pada bisnis kecil, bisnis besar, atau keduanya? Yang selanjutnya, penentuan niche. Pilih niche tertentu, misalnya desain grafis untuk makanan atau skincare. Ini membantu saya memfokuskan usaha dan membangun keahlian khusus. Yang ketiga, portofolio. Mengumpulkan atau membuat portofolio desain grafis, menyertakan proyek-proyek terkait dengan industri makanan, skincare, dan sejenisnya. Yang keempat, harga dan penawaran. Tentukan struktur harga, menentukan jenis layanan yang saya tawarkan, seperti desain logo, kemasan, media sosial, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pemasaran. Membuat strategi pemasaran digital dan offline untuk mempromosikan jasa, menggunakan media sosial, situs web, dan bahkan kolaborasi dengan bisnis terkait. Yang keenam, networking. Bangun jaringan dengan bisnis terkait seperti produsen makanan, perusahaan skincare, atau agensi pemasaran. Koneksi ini dapat membawa proyek dan peluang baru. Kemudian yang ketujuh, kualitas dan layanan pelanggan. Memastikan desain berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedelapan, kontrak dan hukum bisnis. Menentukan persyaratan dan harga dalam bentuk kontrak. Memastikan perjanjian bisnis mencakup semua aspek proyek. Yang kesembilan, evaluasi dan pengembangan. Selalu evaluasi kinerja dan terus kembangkan keahlian desain grafis. Kemudian saya akan menjelaskan dari nomor pertama, yaitu penelitian pasar. Target pasar dari produk jasa desain grafis. Target pasarnya yaitu UMKM yang masih merintis. UMKM tersebut pasti sangat membutuhkan promosi di sosial media, salah satunya yaitu Instagram, yang memerlukan pamflet atau brosur yang menarik perhatian. Jasa desain grafis ini sangat cocok untuk hal tersebut. Di sini saya akan memfokuskan bisnis produk jasa ini di bisnis kecil. Kemudian penelitian pasar, persaingan industri di bidang desain grafis. Industri desain grafis terus berubah dan berkembang. Beberapa tren dan dinamika yang mungkin memengaruhi persaingan dalam industri desain grafis saat ini. Dalam persaingan ini, penting bagi desainer dan perusahaan desain untuk tetap kreatif, beradaptasi dengan tren baru, dan memahami kebutuhan serta preferensi pengguna. Terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren desain membantu agar tetap relevan dalam industri yang terus berubah ini dan pahami kebutuhan preferensi target pasar. Kemudian selanjutnya, penentuan niche. Pilih niche tertentu, misalnya desain grafis untuk makanan atau skincare. Produk jasa desain grafis yang akan saya kembangkan adalah yang memfokuskan untuk desain grafis make up dan skincare. Hal ini akan membantu saya memfokuskan usaha dan membangun keahlian khusus. Kemudian portofolio. Kumpulkan atau buat portofolio desain grafis. Mengumpulkan desain grafis yang telah saya dibuat semenarik mungkin dan akan diupload di akun sosial media seperti Instagram pribadi, namun akunnya khusus untuk upload karya desain grafis agar mudah diakses. Tentukan struktur harga dan penawaran, mempertimbangkan biaya produksi, waktu yang dihabiskan, dan nilai tambah yang diberikan. Pemasaran. Buat strategi pemasaran digital. Untuk mempromosikan jasa, saya akan menggunakan media sosial, situs web, dan bahkan kolaborasi dengan bisnis terkait, serta membangun kehadiran online melalui situs web dan platform desain grafis. Networking, membangun relasi, bangun jaringan dengan bisnis terkait seperti produsen perusahaan make up, skincare, atau agensi pemasaran. Koneksi ini dapat membantu proyek dan peluang baru. Kualitas dan layanan pelanggan, memastikan desain berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan klien. Memberikan pelayanan pelanggan yang baik untuk membangun reputasi positif. Kemudian kontrak dan hukum bisnis.
Tentukan persyaratan dan harga dalam kontrak, pastikan perjanjian bisnis mencakup semua aspek proyek. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan pengembangan. Selalu evaluasi kinerja dan terus kembangkan keahlian desain grafis. Hal ini sangat penting karena untuk melihat sejauh apa keberhasilan para pekerja dalam melaksanakan kegiatan kerjanya yang terkait dengan perkembangan bisnis. Dan ini adalah contoh dari desain grafis yang nanti saya akan kembangkan. Struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Dalam buku Cash and Fair 2008, bentuk struktur pasar dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Produk jasa desain grafis ini termasuk ke dalam struktur pasar monopolistik. Maksud saya produk jasa desain grafis yang akan saya kembangkan ini termasuk ke dalam struktur pasar monopolistik. Kenapa? Struktur pasar monopolistik merupakan sebuah pasar memiliki banyak terdapat produsen yang menjual produk yang memiliki kesamaan fungsi tapi dijual dengan corak dan kemasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah karakteristik dari pasar persaingan monopolistik. Produk yang terdiferensiasi. Produk dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya, kemudian barang-barang tersebut diperbedakan oleh kualitas barangnya, model, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanannya. Persaingan monopolistik berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Jumlah produsen banyak dalam industri. Jumlah perusahaan produsen dalam pasar persaingan monopolistik banyak. Kemudian banyaknya perusahaan menyebabkan keputusan perusahaan tentang harga dan output tidak perlu harus memperhitungkan reaksi perusahaan lain dalam industri, karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Mudah masuk dan keluar. Laba supernormal yang dinikmati perusahaan mengundang perusahaan pendatang untuk memasuki industri. Kemudian jika mereka mampu bertahan dalam jangka panjang dapat mengalahkan perusahaan yang lain. Tetapi jika kalah mereka harus keluar agar kerugian tidak menjadi lebih besar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.